Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah ke-15, bab rubai yang menjelaskan tentang 4 elemen, 4 unsur yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat Rasul, sahabat, dan para salafus saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 4 hal atau 4 tanda. Apabila tanda tersebut ada pada seseorang, maka seseorang tersebut akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda seseorang akan mendapatkan kecelakaan. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzatun. Tanda yang pertama seseorang akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nisyanud dzunubil madiyah. Dia melupakan kesalahan-kesalahan, dia melupakan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama hidup. Wahia mahfuzatun indallah. Padahal dosa-dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amal setiap manusia. Melupakan dosa-dosa atau perbuatan maksiat artinya dia tidak menyesali terhadap dosa-dosa atau perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Bahkan bukan hanya tidak menyesali, terkadang seseorang ada yang bangga dengan perbuatan dosanya, ada yang bangga merasa tidak bersalah walaupun dia banyak berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sikap dan watak orang yang seperti itu. Maka ketika seseorang senantiasa melupakan dan tidak menyesal bahwa dirinya telah melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, tanda seseorang akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah adalah wadhikrul hasanatil madiyah. Dia senantiasa mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan atau amal soleh, amal ibadah yang dilakukannya. Mengingat-ingat, menyebut-nyebut perbuatan baik atau amal soleh adalah bahwa dia membanggakan terhadap amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Walaupun terkadang manusia dengan mengucapkan alhamdulillah. Contohnya begini, Bapak, Ibu, alhamdulillah saya sudah terbiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah saya mah tiap malam bisa melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah saya mah bisa bersedekah tiap hari dan lain sebagainya yang semisalnya. Maka ketika dia menyebutkan dan merasa bangga terhadap apa yang dilaksanakannya atau amal-amal solehnya senantiasa disebut-sebut di hadapan orang, bahkan dibanggakan,
maka sesungguhnya orang tersebut adalah mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah. Kenapa? Karena khawatir ketika dia menyebut-nyebutnya, ketika dia membanggakan, maka itu di hadapan Allah termasuk perbuatan ria, ujub, dan sombong. Padahal seharusnya amal soleh harus dirahasiakan, disembunyikan dari pandangan manusia. Sehingga dalam keterangannya tadi Rasulullah di akhirnya, wa dzikrul hasanatil madiyah wahia la yadri am kubilat am rudat. Padahal dia tidak mengetahui apakah amal soleh, apakah ibadah, apakah kebaikan-kebaikan yang telah dilaksanakannya, apakah diterima di hadapan Allah atau justru malah ditolak. Yang ketiga, tanda seseorang akan mendapatkan kecelakaan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah wanadruhu ila man dunahu fiddin. Dia senantiasa melihat orang yang di bawahnya dalam aspek beragama, dalam aspek pengamalan agamanya. Dalam arti dia sudah merasa cukup dengan amal ibadah yang selama ini dilaksanakan. Dia melihatnya kepada orang-orang yang di bawahnya dengan mengatakan, alhamdulillah saya mah bisa tahajud, orang lain mah belum tentu. Alhamdulillah saya mah bisa pengajian, orang lain tidak suka melaksanakan pengajian. Alhamdulillah saya mah sudah bisa silaturahim, orang lain mah jarang silaturahim. Maka orang yang seperti ini pun akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah. Pertama, karena telah membanggakan diri. Yang kedua, dia tidak akan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya karena dia mencukupkan sampai di situ, sampai dia puas melaksanakan amal-amal kebaikan yang selama ini dia laksanakan. Dan yang terakhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri atau tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan adalah wanadruhu ila man fawqahu fid dunya. Dia senantiasa melihat orang yang di atasnya dalam aspek keduniawiannya. Dia senantiasa melihat dirinya kemudian dibandingkan dengan orang lain yang lebih sukses, yang lebih tinggi, dengan mengatakan, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Mungkin enak kalau saya seperti tetangga saya, seperti orang itu, bisa memiliki mobil, bisa memiliki sawah, ladang yang luas, dan bisa memiliki ini dan itu dalam aspek keduniawian. Kenapa orang tersebut dikatakan celaka? Karena dia akan lupa, lalai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya. Dia sibuk melihat harta duniawi orang lain yang berada di atasnya. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari 4 tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.